Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan masuk kepada acara inti, yakni kajian keislaman, kajian Maulid Nabi dengan tema meneladani kedermawanan Rasulullah dalam bersedekah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ruli Parasabesi. Kepada Ustadz Ruli dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah ada Pak Dedi, Pak Wildan, Pak Alwi, Pak Toto, Pak Firman. Mohon maaf tidak dihimbau gelarnya. Yang lain juga tidak disebut nama, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mas Khairul dan teman-teman Bakri Amanah juga semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang meneladani akhlak Nabi ya, dari sisi kedermawanan. Tapi sebelum kita bahas, karena kalau bahas tentang Nabi Muhammad ini selalu bawa keberkahan. Saya ingin contoh dulu Nabi lahir. Siapa wanita yang pertama kali menyusui beliau? Halimah. Baik, memang jawaban paling umum yang disampaikan Halimah ya. Tapi sebenarnya yang pertama kali menyusui Nabi itu budaknya Abu Lahab. Namanya Tuwaibah. Maka Tuwaibah ini itu pernah menyusui Abu Salamah. Bahkan pamannya Nabi sendiri itu disusui oleh Tuwaibah, Hamzah. Makanya Nabi ini dengan Hamzah itu paman dan ponakan sekaligus saudara sepersusuan. Makanya dekat banget. Beda umurnya tuh 4 tahun. Nanti kedua kali baru disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi apa itu? Setiap tahun akan ada perempuan-perempuan yang datang dari kampung. Mereka menerima titipan bayi-bayi yang bisa disusui. Itu dibawa ke kampung minimal 1-2 tahun. Agar apa? Agar anak-anaknya ini terbiasa dengan karakteristik Badui. Badui itu mereka hidup di pegunungan. Ada seorang perempuan namanya Halimah. Dia itu nggak dapat bayi yang bisa disusui. Ada seorang bayi tapi dia anak yatim. Ayahnya sudah wafat. Dia kepikiran ini nanti yang bayar ujrah atau bayar gajinya ini siapa? Akhirnya gara-gara terakhir sudah tidak ada bayi lagi, mau nggak mau terpaksa dia terima. Kebetulan dia ke Mekah itu naik keledai betina, jalannya lambat, kurus. Tapi waktu dia terima bayi ini, tiba-tiba keledainya ini jadi kencang. Jadi kuat. Sampai di Bani Sa'ad, kambing itu kan waktu itu musim kemarau, kambing itu sampai kurus kering, gak ngeluarin air susu, tiba-tiba ngeluarin air susu semua. Dia merasakan ada keberkahan yang saya dapatkan ketika merawat bayi ini. Saya doakan hari ini kita bahas tentang Nabi. Mudah-mudahan Minarak dapat apa yang kemudian didapatkan oleh Halimah dan Bani Sa'ad. Kalau Halimah dia
kambingnya itu teras susunya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya semua. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu kenal Nabi Muhammad? Tahu? Baik. Mari kita coba tes. Nabi Muhammad tinggi apa pendek? Sedang. Masya Allah. Memang ketua pengajian. Salah ya? Ini nggak salah, ya? Benar. Nabi itu laisa bitawil wa laisa biqasir. Orangnya nggak tinggi, nggak pendek, sedang. Bola matanya warnanya apa? Hitam, pekat. Masya Allah, geologi. Next kita bedain. Mudah-mudahan ini bukan tebakan. Bulu matanya lentik, ya. Rambutnya itu sampai cuping telinga. Walaupun ada yang bilang lewat sedikit dari telinga. Bahunya itu bidang, kalau jalan dia takaffa, tegak. Itu cara jalan. Kalau berbicara, jawami'ul kalim, jelas, singkat, tapi kata Aisyah, yahfazuhu man haulahu. Siapapun yang ada di sekitar beliau itu akan paham dan dia akan hafal setiap ucapan beliau. Makanya kan dari zaman dulu sampai sekarang belum ada satu manusia yang setiap ucapannya itu dihafalkan. Yang menarik, penulisan hadis itu baru dilakukan setelah zaman Nabi. Itu bukan pada saat zaman Nabi. Artinya ketika kita mengklarifikasi setiap perkataan Nabi, ini berdasarkan apa? Hafalan. Makanya Imam Bukhari itu beliau hafal 100.000 hadis. 100. Masya Allah. Artinya apa? Cara berbicaranya ini tenang. Cara berbicaranya ini apa? Nabi Muhammad itu selalu cari frekuensi yang sama yang bisa beliau samakan dengan lawan bicara. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita kan nyaman kalau kita ngobrol, kita ketemu benang merah yang bisa menghubungkan kita, betul? Ternyata sekampung, cair udah. Oh ternyata dulu satu sekolah, cair. Nah Nabi Muhammad itu selalu mencari frekuensi yang sama. Makanya setiap orang yang berbicara dengan beliau itu paham dan merasanya nyaman. Ada satu orang Badui mau ketemu Nabi, saking dia ini groginya, dia gemetar. Apa kata Nabi? Hawwin nafsa, tenangkan dirimu. Saya ini putra seorang wanita Quraisy, sama seperti ibumu yang makan daging yang dikeringkan. Akhirnya apa? Dia jadi tenang. Kenapa? Karena Nabi menyamakan frekuensi dengan lawan bicara. Oh zaman sekarang kadang beda. Orang tinggi-tinggian sehingga nggak ketemu. Ya, makanya kalau kita bahas nih, Masya Allah, akhlak beliau ya. Belum lagi akhlak beliau terhadap makanan ya. Ma'aba Nabi SAW ta'amun qattu. Siapa di antara kita nggak pernah komentarin makanan? Bahkan kata Imam Nawawi, seseorang yang bilang kemanisan, keasinan, itu namanya komentarin makanan. Nabi seumur hidupnya teman-teman, gak pernah sedikit pun beliau mengomentarin makanan. Ini isytahahu akalah. Kalau beliau suka, beliau makan. Tapi kalau nggak beliau suka, sudah. Beliau nggak akan kemudian komentarin apa-apa. Saya kasih contoh. Ada satu makanan yang nggak Nabi makan. Apa makanan kesukaan Nabi? Kambing? Iya betul. Paha atas bagian depan. Apa lagi? Korma. Apa lagi? Labu. Labu.
semangka. Apa yang Nabi itu nggak makan? Bawang. Nabi itu nggak makan bawang. Kenapa Nabi nggak makan bawang? Beliau tuh pernah dihidangkan makanan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub ini Nabi sampai di Madinah, pertama kali nginep tuh di rumahnya. Hari pertama dihidangkan makanan, dimakan. Hari kedua dihidangkan, dimakan. Hari ketiga nggak disentuh. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, kenapa nggak dimakan? Ada bawang di situ. Ada apa dengan bawang? Nabi ini suka berbincang dengan malaikat Jibril. Malaikat itu tersakiti dengan bau yang tidak sedap dari mulut seorang hamba. Makanya ke masjid makan durian makruh. Nggak boleh makan jengkol. Karena tajam artinya. Di luar itu monggo silahkan dimakan. Ya, tapi ada tempat yang kemudian tidak boleh, diantaranya masjid. Fakar itu tahu min yauman. Mulai hari itu saya nggak suka makan bawang, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Itu namanya cinta. Menjadikan apa yang dicinta oleh orang yang dicinta menjadi apa yang dia cinta. Anas bin Malik dia tuh nggak terlalu suka labu, tapi semenjak labu dia suka, Nabi suka, mulai hari itu dia suka makan labu. Oh, menarik ini. Abu Ayyub Al-Ansari biasanya suka makan bawang, mulai hari itu dia nggak suka makan bawang. Coba saya tanya, bapak-bapak, apa yang istrinya nggak suka makan? Ada yang tahu? Tapi antum suka? Pete, istrinya nggak suka, tapi Pak Firman tetap suka. Oh baik. Kalau Pak Firman istrinya nggak suka pete, terus Pak Firman juga ikutan nggak suka. Oh ini cintanya cinta banget ini. Berarti nggak cinta dong ini. Ini cinta juga. Cinta sama istrinya. Ini cinta juga. Cuman Dulu tapi. Cuman sahabat itu sekalinya Nabi nggak suka, mereka nggak suka. Ibnu Mas'ud orangnya tuh nggak terlalu tinggi, agak-agak sedikit kecil. Tapi jangan salah, yang pertama kali baca Quran terang-terangan di sisi Ka'bah itu Ibnu Mas'ud. Digebukin tuh sama Quraisy, padahal sebelumnya udah dibilang jangan. Enggak, saya baca. Artinya ini kan yang lain khawatir. Dia ini kecil orangnya. Beneran waktu baca surah Ar-Rahman itu surat pertama yang dibaca di sekitar Ka'bah terang-terangan. Ini kan berarti nantangin Quraisy. Akhirnya digebukin tuh berdarah-darah. Dia ini kan selalu jalan di belakang Nabi. Kalau lewat satu jalan itu ada kayak dahan pohon yang menjuntai ke bawah. Jadi Nabi itu harus merunduk kalau lewat situ. Kalau nggak merunduk kepalanya kena dahan. Lama Nabi wafat, Ibnu Mas'ud setiap lewat situ merunduk. Padahal nggak merunduk pun nggak kena. Aneh nggak kita ngelihat ada orang jalan, padahal sebenarnya jarak antara dia dengan satu objek di atas kepala dia jauh, tapi dia nunduk. Ini kan aneh. Mereka bilang, Ibnu Mas'ud, antum nggak nunduk juga nggak kena. Apa kata dia? Karena dulu Nabi lewat sini, Nabi merunduk. Makanya saya juga ikut merunduk. Ini luar biasa cintanya mereka kepada Nabi. Ya. Ada beberapa hal yang kemudian kenapa mereka cinta Nabi? Karena memang ada hadis yang mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu itu akan membersamai orang yang kamu cintai sampai di akhirat. Nah, itu kata Anas bin Malik. Semenjak Nabi bilang kayak begitu, kita langsung mencintai Nabi sepenuh hati. Bahkan harus melebihi diri sendiri. Ya.
Hari ini kita akan bahas meneladani akhlak Nabi dalam kedermawanan. Akhlak. Apa itu akhlak, Bapak Ibu? Akhlak ini kan sebenarnya asal katanya bahasa Arab, tapi sudah terliterasi dalam bahasa Indonesia. Akhlak. Kadang-kadang kita suka bilang akhlakul karimah. Ya, kota Tangerang itu simbolnya akhlakul karimah. Ya, sepanjang jalan Asmaul Husna. Dilarang jual khamar. Ya, tapi sembunyi-sembunyi Allah alam. Ya. Ini ada kejadian lucu ya. Ada guru saya datang waktu itu, beliau dari Mesir. Beliau kaget, di sini sepanjang jalan Asmaul Husna, betul Syekh, Asmaul Husna. Ini kota akhlakul karimah. Miras dilarang dijual di sini. Wah, luar biasa. Malam beliau pengen mutar-mutar. Ayo, ini kita sampai lagi di Lipo Karawaci. Apa itu yang depan kampus UPH ada kayak kafe-kafe, lampu merah. Terus kan ada yang nyebrang. Yang nyebrang ini masih muda, nentengin botol bir. Saya dicolek. Itu kayaknya khamar. Bentar sih, saya harus telepon dulu. Ini masih masuk kota Tangerang, udah enggak sih? Ini udah di luar kota. Artinya begini, akhlak. Apa itu akhlak? Nah, akhlak ini sifat murni. Rasulullah itu pernah ditanya sahabat, apa perkara paling besar yang Allah berikan kepada hamba? Ternyata itu akhlak yang baik. Pertanyaannya adalah, kita ini semuanya paling paham tentang karakter murni kita itu apa? Akhlak kita itu apa? Yang tahu itu cuma kita, orang lain itu gak bisa tahu. Akhlak itu adalah pemberian Allah kepada kita, di mana ketika kita mempraktekkan itu kita nggak membutuhkan effort sama sekali. Kita nggak memaksakan diri sama sekali. Contoh, ada orang pemaaf. Dengan mudahnya dia itu bisa memaafkan orang lain tanpa harus memaksakan diri. Ada di sini? Mau disakiti kayak apapun pasti dia maafin. Bagi sebagian orang akan menganggap, kamu kok bisa maafin dia semudah itu? Enggak tahu. Memang udah bawaan. Nah, itu akhlak. Ada orang mudah untuk bersabar tanpa harus memaksakan dirinya untuk sabar, tapi begitu ringannya. Nah, itu akhlak. Ada orang sedekah tanpa harus berpikir dua kali, karena memang itu akhlaknya, sifat murninya. Ada yang pemaaf, tapi mungkin dia nggak pemurah. Ada yang pemurah, tapi mungkin dia susah untuk tersenyum. Karena kita ini nggak semuanya itu dapat akhlaknya itu sempurna. Misal, saya pengen dapat akhlak seorang pemurah. Ya harus banyak bersedekah. Ya, setiap hari misalnya 1.000, naik 2.000, 5.000. Itu harus latihan. Lama-lama dia jadi tabiat, dari tabiat jadi karakter, dari karakter lama-lama jadi akhlak. Itu namanya akhlak. Nah, kita ini kalau lihat Nabi Muhammad, semua sifatnya itu akhlak. Allahu Akbar. Kalau kita kan nggak semuanya. Ada yang pemaaf, tapi mungkin dia nggak penyabar. Ada yang, jadi kita ini punya akhlak baik di sini, tapi mungkin ada kekurangan di sini. Sehingga kita ketika ingin dapat akhlak yang ini, kita harus latihan. Nabi Muhammad itu teman-teman, semua akhlaknya itu baik. Semua sifat murni yang ada dalam diri beliau itu akhlak. Makanya digelari Al-Amin. Bapak Ibu tahu Al-Amin? Terpercaya.
Nih, sekelas Abu Jahal yang begitu membenci Nabi Muhammad, itu kan bencinya luar biasa. Abu Jahal itu semua hal yang bisa dia gunakan untuk propaganda menjatuhkan Nabi itu dipakai. Tapi satu yang dia nggak bisa memungkiri, apa kata dia? Wallahi demi Allah, la nukadzibuka ya Muhammad. Saya tuh tidak mengingkari akhlakmu sedikit pun. Tuh, pernah nggak Bapak Ibu berhubungan baik sama seseorang terus masalah sama orang tersebut? Pernah? Nah, apa yang tersisa dari orang itu? Apa kira-kira? Kebaikannya sudah hilang, sudah. Mau sebaik apapun orangnya, kalau kemudian dia berkonflik dengan Bapak Ibu, maka kebaikannya itu kita nafikan. Yang tersisa adalah mencari keburukan dia. Tapi Nabi Muhammad musuhnya sekalipun nggak bisa menghilangkan kebaikan beliau. Al-Amin, orang paling jujur. Dagang pun ngasih tahu modal. Ada yang pedagang juga nggak di sini? Banyak. Ngasih tahu modal nggak? Ngasih tahu modal nggak? Nabi Muhammad itu saking jujurnya modal, jadi kasih tahu. Makanya dibilang Al-Amin. Nah, sekarang kita lihat akhlak beliau dalam kedermawanan. Wah, ini luar biasa. Kata Umar bin Khattab, dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu masuk ke rumahnya Nabi. Wa huwa ala hasir. Beliau lagi duduk di atas tikar. Qad ta'athara hasir ala jambihi. Saya lihat jadi beliau itu cuma pakai kain saja, tapi nggak pakai atasan. Saat itu Umar tuh melihat di samping tubuh beliau itu ada bekas tikar. Umar lihat ke atas langit-langit rumahnya, cuman ada kulit yang belum disamak. Lihat di pojokan rumah itu cuman ada gandum satu sok. Orang Arab itu kan makanan pokoknya apa? Ya, roti. Kalau kita nasi. Kita ini makan roti 10 biji, ditanya udah makan belum? Jangankan roti, makan lontong, ditanya udah makan belum? Jadi orang Arab itu di rumahnya pasti ada gandum. Satu sok itu cuma satu tangan, makan 2 kali habis. Umar tuh sampai nangis. Nabi nanya, ya Ibn al-Khattab, limada tabki? Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, anta Nabi Allah. Engkau ini nabinya Allah. Tapi saya lihat di rumahmu itu cuman ada kulit yang belum selesai disamak, gandum yang belum cuman ada 1 sok, tidur pun di atas tikar. Raja Romawi dan Persia itu rumahnya dari istana, sekelilingnya itu mengalir sungai. Apa katanya? Ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, ma'ana walitunya, apa urusanku dengan dunia, katanya. Istazalna tahta syajar. Di dunia ini kita tuh hanya seperti orang yang istirahat di bawah pohon, ambil bekal secukupnya, habis itu meninggalkan dunia. Makanya Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan warisan. Kenapa beliau tidak meninggalkan warisan? Karena para nabi semuanya itu nggak ninggalin harta. Semua harta yang ada di tangan mereka itu disedekahkan semua. Sehingga nanti yang tersisa dari mereka yang diwariskan adalah ilmu. Kalau warisan itu kan hanya bisa didapatkan orang yang punya hubungan darah. Tapi kalau ilmu, sesiapapun bisa ambil. Maka Nabi Muhammad itu sama dengan sedekahnya. Oh, itu Masya Allah teman-teman. Semuanya habis beliau sedekahkan. Maka kalau kita bahas
semangat sedekahnya Nabi, ya ada yang bisa menandingi. Nabi itu suka dikasih hadiah. Suatu hari ada Abu Hurairah, ya. Bapak Ibu pernah dengar nama Abu Hurairah, ya. Perawi hadis sahabat, ya. Beliau ini lagi lapar banget. Kebetulan orang yang menyembunyikan kesusahannya itu dianggap orang yang beriman. Jadi mereka tuh nggak pernah cerita kalau mereka tuh lagi susah. Maka Abu Hurairah ini lagi susah sekali hari itu sampai belum makan. Belum makan, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini pura-pura nanya, ya Abu Bakar, apakah kamu tahu tafsir atau penjelasan Nabi tentang ayat ini? Nggak tahu, kata Abu Bakar. Ini sebenarnya cuma sinyal. Ya, berharap Abu Bakar nangkap bahwa dia sedang lapar, nanti diajak ke rumahnya. Ternyata Abu Bakar nggak menangkap sinyal itu. Tiba-tiba lewatlah Umar bin Khattab, beliau nanya hal yang sama. Ternyata Umar juga hari itu kebetulan sedang tidak bisa menangkap sinyal yang dilontarkan oleh Abu Hurairah. Tiba-tiba lewatlah baginda Nabi. Abu Hurairah belum ngomong apa-apa, Nabi sudah bilang kepada Abu Hurairah, "Ta'al, ikut saya ke rumah." Sampai di rumah, dia lihat ada 11 susu. Alhamdulillah ini, kata anak ini. Ternyata apa kata Nabi? Panggil Ahlul Suffah. Jadi di Madinah itu dulu ada orang yang tinggalnya itu di bawah atap Masjid Nabawi. Kita menyebutnya Ahlul Suffah. Nabi itu kalau terima hadiah langsung sedekah kepada mereka. Ini kata Abu Hurairah, wih, satu masjid disuruh minum air 1 gelas susu. Bapak Ibu jangan dipraktekkan ya. Ini jangan masak cuma 1 panci ngajak 1 lantai 20. Ini kita cerita tentang Nabi ini. Ternyata 1 gelas air susu itu habis semuanya. Diminum cukup oleh 80 orang. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa Nabi itu semangat sedekahnya luar biasa. Sehari beliau itu dikasih 4 uqiyah. 1 uqiyah itu sekitar beberapa dirham. Gitu ya. Kebetulan ada 3 orang datang mengeluh tentang kehidupan mereka kepada Nabi. Nabi dikasih 4 uqiyah. Nabi tanya, mana itu 3 orang yang tadi datang mengeluhkan tentang hidup mereka? Nabi kasih masing-masing 1 uqiyah. Berarti tinggal berapa? 1. Malamnya waktu tidur, kata Aisyah, Nabi itu nggak bisa tidur kayak orang yang gelisah, bolak-balik. Ditanya sama Aisyah, ternyata Nabi kepikiran masih tersisa 1 uqiyah yang beliau taruh di bawah bantalnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada nggak kita yang nggak bisa tidur gara-gara belum bersedekah? Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bahas tentang kedermawanan beliau dalam sedekah itu luar biasa, teman-teman. Dahsyat. Makanya orang-orang sekitar beliau itu rata-rata mereka itu Aisyah. Ini kita lihat Aisyah istrinya. Istri pertama Nabi siapa? Khadijah. Istri yang kedua Saudah. Istri yang ketiga baru Aisyah. Nabi itu nikah sama Khadijah 25 tahun itu nggak berpoligami. 25 Nanti setelah wafat Khadijah baru nanti turun perintah beliau poligami. Jadi Nabi poligami itu atas perintah Allah, bukan pakai hawa nafsu. Ya. Dan satu-satunya wanita yang dinikahi beliau masih gadis itu cuman Aisyah. Sisanya itu ada yang sudah tua, ada yang banyak. Oh jadi ke situ kita. Oh Aisyah. Aisyah itu pernah ada yang datang ke rumahnya minta makan. Aisyah itu cuma punya korma satu-satunya.
satu-satunya korma yang dia miliki untuk dia makan. Yang minta ini seorang wanita. Tapi karena dia sering melihat Nabi bersedekah, akhirnya dia kasih itu satu korma, sisa satu-satunya. Masya Allah. Atau kita bicara sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu pernah dengar nama Abdurrahman bin Auf? Wafat 1400 tahun yang lalu, meninggalkan harta 30 juta dinar. Kalau dirupiahin 6 triliun. Banyak nggak? Kalau sekarang banyak nggak orang muslim punya uang 6 triliun? Banyak. Tapi hati-hati, kita bicara 6 triliun 1400 tahun yang lalu. Misalnya Pak Wildan tahun 80 punya uang 10 miliar, kaya nggak? Pak Didi misalnya tahun 40, dia punya uang tuh ada 100 miliar, kaya nggak? Banget. Gimana kalau ada seorang muslim 1400 tahun yang lalu punya uang itu 6 triliun? Oh, itu banyak duitnya memang. Abdurrahman bin Auf. Emasnya aja dibagi sampai yang ngebagiin itu tangannya pada luka semua. Saking banyak, itu terkenal sudah. Beliau ini saking ngikutin kedermawanan Nabi dalam sedekah, itu ketika usaha untung sedekah, sampai beliau itu nggak menyangka bahwasannya ternyata apa yang didapatkan itu melebihi apa yang disedekahkan. Tapi ingat, kita nggak membahas ini untuk hitung-hitungan. Kalau mau dapat sekian, sedekah sekian, enggak. Ini contoh. Dulu Abdurrahman bin Auf saking udah terlalu untung, saya rasa doa ini nggak akan ada. Bahkan saya pun nggak berani doa dengan doa ini. Apa doa beliau? Ya Allah, miskinkan aku. Abdurrahman bin Auf udah saking untung kayanya beliau, disedekahin terus. Tapi ternyata memang berlaku apa yang Nabi sampaikan. Tidak berkurang harta kalian dengan sedekah, tapi dia tambah dan dia tambah. Ada beberapa hal yang memahaminya itu, kita memahaminya pakai iman, tidak memahaminya pakai logika dunia. Ya, ada 3. 1, tidaklah kalian itu memaafkan kecuali derajatnya Allah tambahkan. Kalau pakai logika dunia, orang yang mudah memaafkan dianggap lemah, betul? Karena nggak mampu membalas. Orang tawadhu sering dilecehkan. Padahal kata Nabi, semakin tawadhu semakin diangkat derajatnya. Yang ketiga, ketika kalian sedekah, semakin sedekah maka harta itu semakin bertambah. Tapi kalau pakai matematika dunia, ya Ustaz punya uang 1 juta, keluar 200, tinggal 800. Tapi apa kata Nabi? Bertambah. Makanya Abdurrahman bin Auf itu satu ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, miskinkan aku. Gara-gara untungnya itu sampai dia tuh sudah tidak mengharapkan untung lagi. Sampai terjadi apa? Terjadi gagal panen di Madinah. Ya, Madinah ini kan pertanian, pusat korma, ya. Korma ajwa. Ternyata gagal panen, kormanya pada busuk semuanya. Korma itu kalau dia masih muda, rutop, laku. Tapi kalau pada busuk, udah nggak ada yang mau beli. Abdurrahman bin Auf, dia beli semuanya. Semuanya dia beli. Bisa dibayangkan, gagal panen, semuanya dia beli. Memang beli rugi udah. Boleh nggak beli rugi dalam Islam? Sangat boleh. Dengan niat sedekah. Dulu Imam Abu Hanifah pernah sering melakukan itu. Ada nenek-nenek jual kain, beliau tanya, berapa harganya? 100 dirham, 100 dirham. Kemurahan nek, gimana kalau 200? Kata nenek, ini 300 masih kemurahan. Dia berhenti di 400. Ini namanya orang sengaja beli buat sedekah. Kata zaman sekarang mana ada, kadang teman sendiri jual motor berapa, 10 juta.
kemarin ada yang jual 5 juta atau berapa. Tapi insya Allah nanti di Minarak kalau ada yang jual, mereka beli kayak Abdurrahman bin Auf. Agak ditawar, tapi dinaikin harganya. Amin ya Rabbal. Misalnya ada yang mau jual apa? Jual apa misalnya? Misalnya jual handphone. Maaf dong. Berapa harganya? 10 juta, saya beli 12 juta. Allah. Itu namanya menggabungkan jual beli dengan sedekah. Nah, Abdurrahman bin Auf itu sukses gara-gara ngikuti Nabi. Gara-gara dia itu menghias jual belinya dengan sedekah. Bayangkan korma busuk satu Madinah diborong sama dia. Alhamdulillah. Sekarang dia punya stok korma busuk. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman. Sedang terjadi wabah di sana. Menurut tabib atau ahli medis di sana, obatnya pakai korma busuk. Akhirnya mereka paksa beli dengan harga berkali lipat. Tuh. Sedekah akhirnya bikin kaya lagi. Tuh. Kenapa? Karena Nabi itu mengatakan begitu. Nabi itu dalam segala hal itu beliau menghiasnya dengan sedekah. Ya. Ada satu hal yang kemudian ingin menjadi satu highlight point di sini. Mudah-mudahan bisa diamalkan teman-teman Minarak. Nabi pernah lewat, ada sekumpulan pedagang, tajir. Apa arti tajir? Oh, kita orang Indonesia tajir itu orang kaya. Bahasa Arab tajir itu pedagang. Tajir. Iya. Apa mungkin memang ada hubungannya kali ya? Kaya sama tajir karena dia pengusaha. Ya mau dia dagang cilok, tajir itu pedagang. Jadi pedagang lagi pada ngumpul. Nabi lewat terus Nabi bilang begini, ya ma'asyirat tujar, wahai para pedagang, inna syaitan yahdurani fi bai'ikum. Setan itu pengen hadir dalam jual beli kalian, dalam usaha kalian, dalam bisnis kalian. Fasyubu bis sadaqah. Maka hiasi jual beli kalian, bentengi bisnis kalian dengan sedekah. Bagaimana kemudian Abdurrahman bin Auf ini usahanya itu tidak bisa ditembus sedikit pun oleh syaitan. Kenapa? Bentengnya itu sangat kokoh. Apa bentengnya? Sedekah. Ini bisa diamalkan ini di sini. Lewat Bakri Amanah, Minarak, coba dipraktikkan. Bentengi dengan sedekah. Tapi niatnya bukan, jangan melihatkan. Boleh nggak seseorang melihat, ya Ustaz saya sedekah 1 juta balik 2 juta, boleh nggak? Di sini kita titik nggak pakai koma sudah. Habis sedekah titik, nggak ada komanya. Serahkan kepada Allah. Abdurrahman bin Auf seperti itu. Titik, serahkan kepada Allah. Ya, makanya ketika kita mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kedermawanan, gak ada yang bisa melampaui kedermawanan beliau. Bahkan beliau ini dermawan kepada musuhnya sekalipun. Ada satu Quraisy, dia bilang begini, kalau semua orang Makkah masuk Islam, ya, dan tinggal satu orang yang tidak masuk Islam, maka itu saya. Ya, jadi dia ini karena keluarganya terbunuh di perang Badar. Ya. Waktu Nabi hijrah ke Makkah, Nabi bilang, waktu dia ini mau keluar dari Makkah, jangan, kamu tinggal sini aja. Nabi kirimin dia apa? Kambing 1 ekor. Belum cukup Nabi kirim 2 ekor. Belum cukup Nabi kirim 4 ekor kambing. Apa kata dia? Benci saya kepada Muhammad agak sedikit kurang, sedikit.
Nabi tambahin 10 ekor kambing. Dia bilang, berkurang lagi sedikit benciku kepada Muhammad. Nabi tambah 20 ekor kambing. Dia bilang, sekarang bencinya sudah hilang, tapi belum cinta. Nabi tambahin lagi puluhan ekor kambing. Dia bilang, sekarang saya cinta kepada Nabi Muhammad. Bisa dipraktikkan ini. Kalau ada yang gak suka sama antum, kirimin hadiah. Kalau masih marah juga, tambahin lagi hadiahnya. Kalau masih marah juga, ada yang bilang kirim golok Ustaz. Artinya sedekah ini bisa membawa kebaikan yang sangat besar dalam kehidupan. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekarang bolehlah kita diskusi, kita tanya jawab. Boleh diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ustaz atas segala tausiahnya di siang hari ini. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ustaz, terkait dengan adanya kajian mengenai sedekah, ini adalah berkenaan dengan memang yang sedang sering terjadi dan kita alami saat ini. Misalnya langsung pertanyaan Pak Ustaz ya, kan ada yang dibilang adalah sedekah yang paling baik itu adalah sedekah pada keluarga kita sendiri. Apabila ada keluarga yang membutuhkan atau apalagi keluarga kita yang sedarah atau apapun, itu ada lagi yang utama. Yang mau saya tanyakan adalah misalnya nih ya Pak Ustaz, kita hanya memiliki uang tidak banyak, taruhlah, tapi kita ingin bersedekah. Suatu ketika ada teman atau saudara gitu ya, yang ingin meminjam uang atau yang ingin apa setidaknya itu, namun tidak bisa kami berikan pinjaman tersebut karena keadaan kami sekiranya mungkin belum sedang tidak memungkinkan untuk meminjamkan. Namun kita ingin memberikan seperti sudahlah saya berikan saja semampu saya. Apakah itu bisa dibilang kita bersedekah? Nah, apakah seperti itu? Itu pertama. Lalu kedua, ada sebenarnya kewajiban yang harus kita berikan kepada penghasilan kita. Misalnya kayak kami ini karyawan, kan dibilang penghasilan kita itu harus dihitung sebagai adanya sedekah yang boleh dibilang 2,5% dari penghasilan. Tapi kan Pak Ustadz tadi menyampaikan bahwa kita jangan hitung-hitungan sama Allah, matematika Allah adalah yang segalanya. Jangan hitung misalnya gaji 10 juta 2,5% dari berapa jadi patokan, nggak seperti itu. Nah, suatu ketika misalnya dari itu kita setiap bulan itu misalnya ngasih kepada taruhlah saudara atau siapa ya 100.000, 200.000, misalnya ada kakak gitu ya, 100.000, 200.000 tiap minggu, tiap bulan kami berikan. Boleh tidak itu diambil dari sedekah yang dibilang 2,5% itu? Apakah itu bentuknya hanya dihitung sebagai ngasih aja karena sebagai adik kakak atau saudara, atau boleh nggak karena kita sedang tidak baik-baik juga kita bisa dihitung itu sebagai sedekah? Itu pasal. Waalaikumsalam. Minjemin uang buat orang sama sedekah, pahalanya gedean mana? Saya ulang. Minjemin uang buat seseorang sama sedekah, pahalanya gedean mana? Minjemin uang, ini yang pada mau minjemin. Baik. Memang minjem duit itu, ingat, minjem bukan minjemin, minjemin ya. Meminjamkan uang itu kalau dalam bahasa Arab itu qard. Nabi itu pernah lihat tulisan di atas pintu surga waktu beliau Isra Mi'raj. Beliau tanya tulisan ini kepada Jibril.
Tulisannya itu begini, inna sadaqah bi asyari amthaliha. Sesungguhnya sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Amal qard, minjemin uang buat seseorang, pahalanya 18 kali lipat. Tapi semangat sedekahnya tetap jalan. Jangan Ustaz gedean minjemin, ya udah saya minjemin aja lah. Enggak. Maksudnya in case ada dalam situasi tertentu ya, orang minjem dengan orang dapat sedekah, tingkat kebutuhannya itu lebih tinggi orang minjem karena dia lagi butuh uang ya. Nah, apalagi jika yang minjem ini nggak bisa bayar misalnya, itu kita tuh dapat pahalanya itu sebesar apa yang kita pinjamkan. Misalnya saya ke Pak Firman pinjam duit 1 juta, baik ke sini, bayarnya kapan Ustaz? Tanggal 24 pas kajian. Gila Pak Firman, mana Ustaz? Pak Firman, saya belum bisa bayar. Waduh, sini. Waduh, 4 yang keluar mau. Tahu 24 keluar mau. Oh, kalau dibagi tanggal berapa biasanya Pak Firman? 25. Oh 25, oh salah. Insyaallah Ustaz besok Ustaz. Nah, misalnya Pak Firman ini bilang udah Ustaz, nggak apa-apa. Ustaz bayarnya tanggal 1 aja. 1 Oktober. Lama dong. Pak Firman itu dapat pahala kata Nabi. Man anzara mu'sira. Barang siapa kasih waktu tangga orang yang hutang, dia dapat pahala setiap hari sedekah sebesar apa yang dia hutangkan. Jadi Pak Firman dapat pahala berapa? Tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, hari ini sampai berapa? 31. Dapat pahala 7 hari. Setiap hari sedekah 1 juta. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi ingat, jangan kemudian ketika Pak Firman tadi saya langsung bilang Pak Firman, ada satu hadis dari dia. Pak Firman harus tahu. Akhirnya saya sampai, nggak boleh, itu modus. Itu nggak boleh. Ini harus murni dari. Jangan juga misalnya tagih terus dikirimnya hadisnya ke Pak Firman. Hadis barang siapa memberikan waktu tunda. Wah, kata Pak Firman, itu nggak terjadi. Nggak akan utang. Jadi dari sini kita sepakati pahala dalam hutang piutang itu besar sekali. Namun in case ibu nggak bisa ngutangin dia, ibu hanya bisa sedekah, nggak apa-apa. Sekecil apapun dihitung sedekah. Dalam Islam tuh nggak dilihat besarnya, nggak dilihat nilainya. Ingat, saya kasih contoh nafkah. Tadi ibu bilang nafkah. Sedekah misalnya kita tuh menafkahi anak keluarga. Dalam Islam itu tidak dilihat misalnya. Contoh, Pak Wildan menafkahi keluarga dengan misalnya salah seorang yang bukan manajer dia nafkahi keluarga. Secara nilai beda nggak? Beda kan? Tapi saya tanya, secara pahala sama nggak? Sama. Bahkan kalau ada orang dia menafkahi keluarga dengan perjuangan yang sangat luar biasa sampai dia kesusahan, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu mau kecil mau besar tergantung niat. Kata Nabi, ada satu orang sedekah 1 dirham ngalahin ratusan ribu dirham. Kenapa itu? Kok 1 dirham ngalahin ratusan ribu dirham? Ternyata yang 1 dirham ini dia sedekah uangnya tinggal 2 dirham.
Yang 100.000 dirham dia sedekah, sisanya masih banyak. Maka kita tuh lagi nggak punya duit, itu kesempatan bagus itu. Benar. Ini contoh. Bapak Ibu punya uang sisa 50.000. Ini bisa 50.000. Berani nggak sedekahin 25.000? Berani, Ustaz. Tapi saya tanya, uang 50 juta, berani nggak sedekahin 25? Nggak berani. Makanya kalau lagi nggak banyak duit, banyak-banyak. Kenapa bebannya nggak berat? Ini saya kasih contoh dulu, Pak. Ini luar biasa dulu. Saya di Mesir, udah nggak punya duit. Pulang dari kampus, tahun 2000, 24 tahun lalu. Uang itu di saku, tinggal 55 pound Mesir. Warnanya hampir sama. 5 pound sama 50. Di negeri orang duit tinggal segitu. Pound Mesir beda sama pound sterling. Beda. Ketemulah sama pengemis di jalan. Saya akhirnya ngambil. Tebak, mana yang mau saya kasih? 5 pound. Betul Pak Firman. Saya mau ngasih yang 5. Waktu saya ambil, warnanya mirip. Sadarnya pas sudah dikasih ke pengemis, ternyata lincahan dia. Mungkin dia tuh sadar, orang sadar dia salah ngasih. Saya pun sadar ini salah. Tapi dia ngambil duluan bawa kabur. Habis deh. Tinggal 5 di negeri orang. Allah, ini bahaya ini. Tiba-tiba di jalan, jadi ada satu orang, dia bawa mobilnya duta besar. Saya tuh hari itu pulang naik apa ini? Kebetulan mobilnya dia bawa pulang ke rumah. Mahasiswa juga. Antum mau pulang? Naik. Alhamdulillah naik mobil duta besar ini. Kan kalau mobil duta besar kan mobil mewah lah. Sampai dalam dia bilang begini. Dia tadi dapat amanah dari orang Mesir. Tolong bagi duit ini buat penuntut ilmu. Ini orang bawa ribuan pon. Habis tinggal satu orang. Hanya si antum aja ada berapa? 500 pon. Alhamdulillah. Dia langsung bilang, ya Allah, coba 55 kasih semua. Artinya nggak dilihat nilai, ya. Nggak bisa sadar, nggak bisa minjemin, nggak apa-apa sadaqah. Nggak harus kita ngelihat nih. Nilai. Apalagi sedekah di saat kita lagi sempit, itu lebih dahsyat itu. Itu luar biasa. Yang kedua apa tadi? Saya sampai lupa. Apa tadi ya? Biasanya kan ngasih jajan kepada saudara. Oh, baik. Bisa diangkat itu sebagai sedekah. Oh boleh, nggak apa-apa. Itu sedekah. Ya, itu infak. Itu sedekah. Ngasih ke saudara, ngasih ke kerabat, boleh. Itu tidak apa-apa. Ya. Yang lebih dahsyat, lebih besar mana pahalanya ngasih ke saudara apa ngasih ke orang yang benci sama kita? Lebih besar mana pahalanya? Sedekah sama teman dekat atau sama yang nggak suka sama kita? Yang nggak suka. Kenapa pahalanya 2 itu? Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim dan dapat. Tapi itu nggak mudah. Mudah nggak? Susah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ini. Ada lagi silakan? Silakan Pak Firman. Oh. Pak Ketua BDI aja dulu Pak, Ketua BDI. Silakan Pak Ketua. Ya, makasih Ustaz. Tadi kan Ustaz sempat menyinggung atau bercerita tentang situasi pada saat Nabi dilahirkan dan disusui oleh wanita Badui. Baik. Yang saya ingin tanyakan mungkin karena juga Maulid Nabi, saya ingin tahu waktu di menjelang kelahiran Nabi, karena saya juga sempat
mengikuti kajian tentang kelahiran Nabi ya Ustaz. Pada saat masyarakat Arab di Mekah itu menjelang kelahiran Nabi itu, saya pernah mendengar sebenarnya mereka sedang menunggu-nunggu kehadiran Nabi terakhir. Baik. Saya pernah mendengar kisah itu gitu. Baik. Nah, apakah Ustaz bisa menceritakannya lagi sehingga waktu ketika Nabi Muhammad waktu itu mendeklarasikan bahwa beliau adalah Nabi, Baik. banyak penduduk Mekah yang tercengang, kaget dan gak percaya bahwa ternyata beliaulah dari Bani Hashim yang sebagai Nabi. Mohon diceritakan Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Jumlah nabi dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir jumlahnya 124.000. Rasul 313 Rasul. Nabi pertama Nabi Adam. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Anal Aqib. Kata Nabi, saya yang terakhir. Nabi Muhammad ini semenjak Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu sudah berdoa kepada Allah. Wab'ath fihim rasulam minhum. Ya Allah, utus dari lembah ini nanti seorang rasul sebagai penutup mata rantai kenabian. Di Taurat itu nama Nabi Muhammad sudah disebut Ahmad, kata Nabi Isa. Sehingga orang-orang itu sudah tahu akan kedatangan seorang nabi terakhir. Bahkan seorang pendeta yang tinggal di Damaskus namanya Buhairah, dia tahu ada tanda kenabian di punggungnya. Itu bentuknya kayak telur burung merpati, hijama, itu ada di belakang sini. Makanya ketika dia ketemu, dia bilang, ini pemuda bawa pulang. Tentara Romawi sudah tahu tahun ini akan diutus seorang, tahun ini ada nabi terakhir. Kalau ketemu nanti mereka bunuh, dibawa pulang. Semua orang itu sudah tahu. Bahkan Yahudi itu yang pertama mengabarkan ada nabi terakhir sebagai penutup mata rantai kenabian. Mereka terlalu pede bahwa nanti dari Bani Israel. Kenapa? Karena kultur kenabian itu paling banyak dari Bani Israel. Bayangkan dari Nabi Ibrahim, punya Nabi Ibrahim istrinya ada 2. Betul? Satu Sarah, satu Hajar. Nabi Ibrahim kan nikah sama Hajar itu atas penunjukan langsung oleh Sarah. Makanya bapak-bapak kalau mau poligami minta istrinya yang nunjuk. Begitu. Itu adabnya itu. Kalau saya nggak berani suruh istri saya nunjuk. Saya yang ditunjuk-tunjuk. Punya anak namanya Yakub. Punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu punya 4 istri. Leah, Zilpa, Rahel. 4. Punya anak satu dari istri kedua namanya Yusuf. Dari Yusuf turun Musa, Daud, Sulaiman. Kulturnya itu semuanya Bani Israel. Mereka ngabarkan nanti ada nabi terakhir. Orang itu ngomongin pokoknya ada nabi terakhir. Ternyata yang namanya Ahmad ini lahir dari Bani Hashim. Dari itulah mereka kecewa. Maka saya suka menyampaikan, jangan terlalu fanatis terhadap kesukuan. Nanti kita kayak orang Yahudi. Yahudi itu fanatis kesukuannya tinggi, Bapak Ibu. Orang lain selain Yahudi, goyim, rendah. Tiba-tiba turun dari bangsa Arab, kecewalah mereka. Nabi lahir tahun gajah, Amul Fil. Tahun itu Ka'bah diserang pasukan gajah. Gajahnya itu mamut. Enggak, ini benar. Itu benar. Enggak, tapi itu benar. Kalau bahasa dulu itu mamut. Kalau bahasanya Quraisy itu mamut. Iya.
Itu gajah purba itu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Jadi ada namanya Abraha, dia tuh pengen nyerang Ka'bah. Waktu nyerang, ternyata dia itu dihadang burung ababil. Burung itu ngeluarin batu gatal. So ini kan kita, oh Ustaz itu panas, enggak. Batunya tuh bikin efek gatal. Kena leher digaruk, lehernya putus. Karena perut digaruk, khususnya keluar. Itu makanya Abraha itu kan lari. 50 hari setelah itu lahirlah Nabi Muhammad. Makanya tahun itu disebut tahun gajah. Karena zaman dulu tuh mereka belum kenal tahun. Makanya tahun disesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Lahirnya hari Senin. Oh ini mau dibahas panjang ini Pak Firman. Sampai maghrib ini. Singkat aja, singkat. Silakan Ibu. Kita menghutangi seseorang, lalu orang itu tidak sama kayak tadi Pak Ustaz bilang mengulur-ulur waktu, dan pada saatnya dia minta diikhlaskan, tapi saya nggak bisa mengikhlaskan. Gimana Pak Ustaz? Dulu ada orang suka ngutangin orang. Waktu dia dihisab, itu dihisab, ternyata amal buruk dan amal baiknya itu, amal baiknya itu sedikit. Kan timbangan ini bergantung lebih berat mana. Ada orang amal buruknya sedikit, amal baiknya sedikit. Tapi amal buruknya nggak ada, otomatis apa? Lebih berat. Sama. Ada orang amal baiknya banyak, buruknya juga banyak. Minus. Ini kata Nabi, ada orang waktu ditimbang amal baiknya tuh nggak banyak gitu. Tapi dia selamat, kenapa? Karena dosanya sudah dihapuskan. Gara-gara dia suka ngutangin uang. Ketika tiba saatnya dia bilang di Fitianihi, dia punya ajudan, pembantu tagih. Waktu tagih datang, orangnya nggak bisa bayar. Putihkan hutang, kata dia wazaan. Karena dia memutihkan hutang, akhirnya dosanya pun diputihkan. Nih, dia putihin hutang orang dosanya diputihin. Ada yang bilang, kalau Anda sih gini keadaannya. Ya saya mah dibayar ya alhamdulillah, kagak dibayar juga kagak apa-apa. Itu belum diputihin. Itu masih harap-harap cuma soal memutihkan hutang itu, datang kepada orangnya, bilang ke orangnya, Pak Firman, hutangnya saya hapuskan. Itu baru namanya Bang, dicontoh. Contoh. Begitu Bu ya? Kalau kita nggak ikhlas gimana Pak? Itu harus muncul dari Ibu, bukan dari dia. Jadi itu harus muncul dari, bukan dari orang. Kamu mungkin yang utang dia hapus sendiri. Gak boleh yang hapusin yang menghutang. Gak boleh. Oh, utangnya saya hapuskan ya. Gak boleh. Yang hapus Ibu sendiri. Gimana saya hapus tapi nggak ikhlas? Ya nggak apa-apa. Walaupun nggak ikhlas tapi Ibu hapus, Ibu tetap dihapuskan dosanya. Oh, ini menghapus hutang itu amalan paling dasar. Itu paling dasar. Pernah menghapus hutang di sini? Perusahaan. Bukan perusahaan. Ini hutang individu ya. Hutang individu. Pernah nggak teman-teman menghapus hutang? Oh itu dahsyat. Dahsyat itu pahala. Ya, yang pertama tadi, mana lebih besar zakat? Sedekah ini Bu, ini umum. Kalimat yang baik, sedekah. Akhlak yang baik, sedekah. Jadi sedekah itu ada yang non harta.
Dia nggak pakai harta, tapi dia pakai nasihat. Pulangnya hati-hati, sedekah. Ya. Kedua, ada yang harta. Oke? Yang harta ini terbagi atas dua. Wajib, sunnah. Nah, sedekah yang harta dan sunnah ini juga terbagi. Yang wajib apa saja? Zakat. Terus warisan. Terus nazar. Ini wajib hukumnya. Warisan wajib? Wajib. Misalnya Ustadz, saya punya warisan, saya nggak mau bagiah ke ahli waris, nggak boleh. Itu wajib hukum. Zakat wajib hukumnya. Nah, zakat yang harta dan dia ini sunnah itu banyak. Apa saja? Wakaf, hadiah, apalagi hibah, wasiat, infak, dan lain-lain. Maka kalau ditanya, mana lebih utama, wakaf, hadiah, hibah, wasiat, infak dengan zakat? Ini paling utama. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Dia itu dimensinya dosa. Dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan berdosa. Kalau yang bagian sini tidak dilakukan nggak berdosa. Makanya urgensi yang paling tinggi zakat. Nah, inilah yang sedang dikumpulkan teman-teman dari Bakri Amanah. Ya. Kira-kira dari sini kita bisa bersedekah? Bisa. Ustaz, saya nggak punya harta, pakai ini. Kalau nggak bisa sedekah pakai harta, minimal kalimatnya sama orang baik. Itu sedekah. Senyum, sedekah. Nasihat, sedekah. Jadi Allah tuh ngasih kesempatan kita itu bisa bersedekah sesuai kemampuan kita. Nggak ada perangkat sedekah yang tidak bisa dilakukan manusia. Semuanya bisa. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman sampai di yang ini. Kenapa? Kalau sampai ini sudah dilakukan, biasanya yang ini sudah ditunaikan semua. Orang tuh kalau sampai dia wakaf, berarti dia sudah melampaui zakat. Maka saya doakan teman-teman bisa berwakaf. Zakat profesi. Zakat profesi ini memang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kemudian MUI menyatakan bahwa dia boleh dengan dikiaskan dengan zakat pertanian. Ya. Kenapa? Ini untuk kemudian meningkatkan proyeksi zakat. Ya. Proyeksi zakat di Indonesia itu 271 triliun. Jika semua orang bayar zakat, tapi perolehannya itu nggak sampai 5 triliun. Berarti lebih banyak yang tidak bayar ketimbang bayar. Makanya kemudian ada yang mereka itu mendefinisikan atau mencoba untuk meningkatkan dengan zakat profesi. Tapi itu pendekatannya pakai zakat pertanian. Bahwa semua orang itu masuk ke situ. Kenapa? Karena sudah mencapai nisab yang dikiaskan kepada zakat pertanian. Seperti itu. Makanya ada yang mengumpulkan zakat dengan cara profesi, monggo silahkan. Ya, agar potensi zakat ini bisa kemudian dimaksimalkan. Kalau mau bahas secara detail, singkat saja ya. Silakan. Terakhir. Zakat atau infak dari sebuah perusahaan, Ustaz. Oh, baik. Ya, apa tadi contohnya kan lebih ke individu atau personal, ya. Apakah ada hukumnya, ada kiasnya, dan apakah niat berzakat atau berinfak itu harus diucapkan atau bisa di
Ustaz. Terima kasih. Itu dikiaskan dengan zakat perdagangan. Dengan zakat perdagangan besarannya sama, 2,5%. Itu sama. Ya. Nanti cara ngitungnya itu adalah dilihat omset dari perusahaan itu di akhir tahun. Ya. Kemudian dilihat tentang piutang mereka, itu dihitung semua. Sisanya baru dikali 2,5%. Jadi dia dikiaskan ke zakat perdagangan. Ya. Karena perusahaan itu ya apapun itu semuanya dikiaskan pasti ke perdagangan. Bentuknya apapun ya, perusahaan itu semuanya melakukan kegiatan dagang. Ya, maka pakai itu. Namanya zakat perdagangan. Ya. Jadi yang dihitung itu adalah total omset dan tabungan mereka. Ya. Aset gimana Ustaz? Gedung itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah omset. Ya. Seperti itu. Maaf Ustadz, jadi kalau perusahaan itu masih minus atau tidak untung berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Selama dia itu di akhir tahun dia punya dana melampaui yang namanya nisab, maka wajib zakat. Ya. Misalnya dia punya omset ada, omsetnya itu melampaui nisab, maka wajib zakat. Kalau keuntungannya minus, itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah omset dan tabung. Itu yang dihitung. Ya? Seperti itu. Allahuakbar. Niat tadi Ustaz, berkait dengan niat tadi. Poinnya, apakah zakat itu harus diniatkan? Ada dua pandangan di sini. Satu pandangan menyatakan bahwasanya tidak perlu diniatkan, iya. Ini maksudnya dilafazkan atau tidak. Satu pandangan menyatakan tidak perlu dilafazkan. Ini untuk menjaga perasaan dari mustahik. Ya. Tapi yang kedua, jika misalnya ini dilakukan oleh misalnya bakri amanah, mereka harus melafazkan karena harus melaporkan. Makanya kan kegiatan itu semuanya disampaikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sampai asal soalnya. Cukup Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian juga yang sudah menyimak pencerahan dari Ustaz Ruli Asabisi.